Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami memilih Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Karen. Renungan pagi tanggal 29 Agustus 2021 berjudul, Jika kita menghindari salib, kita kehilangan hidup yang kekal. Ayatnya akan dihafalkan oleh Karsten Ayorbaba. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Hanya ada dua kelas, dan semua orang yang menempatkan diri mereka di pihak orang yang tidak setia berdiri di bawah panji hitam iblis dan didakwa telah menolak dan membenci Kristus. Mereka dituduh dengan sengaja menyalibkan Tuhan kehidupan dan kemuliaan. Orang yang menghindari salib menghindari pahala yang dijanjikan kepada orang yang setia. Pandanglah ke Golgota sampai hatimu meleleh pada kasih yang luar biasa dari anak Allah. Dia tidak membiarkan apapun yang tidak dikerjakan agar manusia yang jatuh dapat diangkat dan dimurnikan. Apakah kita tidak akan mengakuinya? Akankah agama Kristus merendahkan penerimanya? Tidak. Tidak akan ada kemunduran untuk mengikuti jejak manusia Golgota itu. Hari demi hari, mari kita duduk di kaki Yesus dan belajar tentang Dia, bahwa dalam percakapan kita, tingkah laku kita, pakaian kita, dan dalam semua urusan kita, kita dapat mengungkapkan fakta bahwa Yesus berkuasa dan memerintah atas kita. Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalan yang telah terbentang untuk tebusan Tuhan. Janganlah kita berjalan di jalan dunia ini. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengakui Kristus di hadapan manusia. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari demi hari kita harus menyangkal diri, mengangkat salib dan mengikuti jejak guru. Saya senang bahwa pintu kasihan belum ditutup. Marilah kita dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret jatuh di atas batu karang itu dan hancur. Dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan percakapan suci, dengan roh yang berbelas kasihan, akuilah Kristus kepada orang lain. Wahai, supaya kita dapat sampai kepada suatu keadaan di mana ia dapat menyatakan kemuliaannya seperti yang dinyatakan di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas orang banyak itu. Salib Golgota bagi kita adalah jaminan hidup yang kekal. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata bahwa hanya ada dua kelas. Mari kita baca kalimat selanjutnya yang tidak ditampilkan dalam renungan hari ini. Review and Herald Januari tanggal 30 tahun 1900 artikel A paragraf 4 yang menjelaskan, hanya ada dua kelas, masing-masing pihak dicap dengan jelas, baik dengan meterai Allah yang hidup atau dengan tanda binatang atau patungnya. Setiap putra dan putri Adam memilih Kristus atau Barabas sebagai jenderalnya. Dua kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok Kristus dan kelompok Barabas. Umumnya kita semua sudah tahu siapa Kristus. Namun siapakah Barabas itu? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat tentang Barabas ini.
yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 380 paragraf 3, yang menyatakan, penguasa Roma itu pada saat ini memegang seorang tahanan bernama Barabas yang sudah dijatuhi hukuman mati. Orang ini telah mengaku sebagai Mesias. Ia mengakui kekuasaan untuk mendirikan suatu sistem pemerintahan yang berbeda, untuk memperbaiki keadaan dunia. Di bawah penipuan setan, ia mengakui bahwa apa saja dapat diperolehnya dengan pencurian dan perampokan adalah miliknya. Ia telah melakukan perkara-perkara yang ajaib dengan perantaran setan. Ia telah memperoleh para pengikutnya dari antara orang banyak dan telah mengadakan hasutan melawan pemerintahan Roma. Di bawah samaran agama yang penuh semangat, sebenarnya ia adalah seorang penjahat yang sudah mengeraskan hati dan tidak berpengharapan lagi, yang sudah nekat mengadakan pemberontakan dan kebengisan. Melalui penjelasan ini, ada yang mirip dengan apa yang terjadi dengan setan di sorga. Nah, inilah Barabas, saudaraku dalam Tuhan, seorang yang mengaku Mesias dan telah melakukan perkara yang ajaib dengan bantuan setan, hendak mendirikan suatu pemerintahan yang berbeda untuk memperbaiki keadaan dunia. Dan semua ini dilakukan oleh Barabas di bawah samaran agama yang penuh semangat. Dengan ini artinya, Barabas adalah Mesias palsu, dan yang palsu berasal dari setan. Mereka yang memilih Barabas artinya memilih berada di pihak setan. Karenanya, hanya ada dua kelas, pengikut Kristus dan pengikut Barabas atau pengikut setan. Perhatikan penjelasan lanjutan dari Roh Nubuat berikut ini tentang Yesus dan Barabas. Terdapat dalam Review and Herald Januari 30 tahun 1900 artikel A paragraf 8 yang berbunyi, ketika Kristus ada di bumi ini, dunia lebih memilih Barabas. Dan hari ini, dunia dan gereja membuat pilihan yang sama. Adegan pengkhianatan, penolakan, dan penyaliban Kristus telah dilakukan kembali dan akan kembali ditampilkan dalam skala besar. Saudaraku dalam Tuhan, dengan jelas Nyonya White menuliskan bahwa dunia dan gereja membuat pilihan yang sama dengan pilihan orang-orang Yahudi di zaman Yesus, yaitu memilih Barabas. Di zaman sekarang ini, dunia dan gereja lebih memilih Barabas daripada Yesus. Dan ingat, mereka yang memilih Barabas di zaman Yesus adalah orang-orang yang akhirnya menyalibkan Yesus. Demikian juga dengan zaman sekarang ini, bahwa dunia dan gereja yang lebih memilih Barabas akan menganiaya mereka yang memilih Yesus, sebab hanya ada dua kelas. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena dalam artikel yang sama, Review and Herald Januari 30 tahun 1900 artikel A paragraf 11 dijelaskan, kepada masing-masing Allah akan menanyakan pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan dengan putra tunggalku? Apa jawaban dari mereka yang menolak untuk menerima kebenaran? Mereka akan diwajibkan untuk mengatakan, kami membenci Yesus dan mengusirnya. Kami berseru, salibkan dia, salibkan dia. Kami memilih Barabas sebagai gantinya. Jika mereka yang kepadanya terang sorga diberikan namun menolaknya, mereka menolak Kristus. Mereka menolak satu-satunya ketentuan yang dengannya mereka dapat dibersihkan dari polusi. Mereka menyalibkan kembali anak Allah bagi diri mereka sendiri dan mempermalukannya secara terbuka. Kepada mereka akan dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Allah pasti akan membalas kematian putranya. Saudaraku dalam Tuhan, dikatakan tadi, dunia dan gereja lebih memilih Barabas, dan oleh karena itu dunia dan gereja menyalibkan kembali anak Allah bagi diri mereka dan mempermalukan Yesus secara terbuka. Kepada dunia dan gereja yang menolak Yesus ini, Allah akan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Dan bagi mereka yang menyalibkan anak Allah, akan menerima balasannya, yaitu kematian yang kekal. Inilah yang renungan hari ini amarkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 256 paragraf 1 yang berbunyi, dan semua orang yang menempatkan diri mereka di pihak orang yang tidak setia
berdiri di bawah panji hitam iblis, dan didakwa telah menolak dan membenci Kristus. Mereka dituduh dengan sengaja menyalibkan Tuhan kehidupan dan kemuliaan. Mereka yang memilih Barabas dituduh dengan sengaja menyalibkan Tuhan Yesus. Dan memang benar demikian. Orang Yahudi dahulu kala menolak Yesus dan memilih Barabas yang dibebaskan. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Dan ini akan terulang kembali di zaman kita. Mereka yang memilih Yesus akan alami aniaya dari mereka yang memilih Barabas. Namun jangan takut menghadapi aniaya, sebab mereka yang memilih Barabas akan dianggap yang menyalibkan Tuhan Yesus dan karenanya menerima hukuman kematian yang kekal. Kenapa? Karena Barabas yang seharusnya menerima hukuman mati, Barabas yang seharusnya disalibkan, lebih mereka pilih untuk dibebaskan. Artinya, mereka berupaya agar Barabas terhindar dari salib, dan biarlah Yesus yang disalibkan. Dan dengan tindakan ini, mereka telah menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. Bahkan mereka berkata kepada Pilatus, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra-Putri Allah, halaman 256, paragraf 3, yang berkata, Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalan yang telah terbentang untuk tebusan Tuhan. Janganlah kita berjalan di jalan dunia ini. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengakui Kristus di hadapan manusia. Mengapa kita jangan berjalan di jalan dunia? Karena Roh Nubuat tadi katakan bahwa dunia dan gereja lebih memilih Barabas daripada Yesus. Mereka yang memilih Barabas sama dengan yang menyalibkan Yesus, dan upah mereka kematian kekal. Karenanya, jangan berjalan di jalan dunia ini. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menyerahkan semuanya kepada Allah dan akui Yesus di hadapan dunia. Dan bila kita mengakui Yesus di hadapan dunia, maka dijamin aniaya dan salib menjadi bagian kita. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip ayat berikut ini dalam Matius 10 ayat 38 dan 39 yang berkata, Barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karenanya dikatakan bagi kita, hari demi hari kita harus sangkal diri, angkat salib dan ikut Yesus. Mereka yang akui Yesus di hadapan dunia akan alami hal yang sama. Namun, meski kita alami aniaya dan disalibkan, namun kehidupan kekal kita akan terima di dalam Yesus. Sebab, Yesus terlebih dahulu alami aniaya dan disalibkan demi kita, agar kita beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, perhatikan bagian berikut ini. Dunia dan gereja memilih Barabas, dan itu sama dengan menyalibkan Yesus. Hasilnya, kematian yang kekal. Sementara umat Allah yang setia memilih Yesus, dan oleh karena memilih Yesus akibatnya menerima aniaya dan disalibkan, bahkan kehilangan nyawa. Namun hasilnya adalah kehidupan yang kekal, sebab Yesus terlebih dahulu alami dan oleh penyaliban Yesus, jaminan kehidupan kekal menjadi bagian kita di dalam Yesus. Oleh sebab itu, kalaupun kita mati karena dianiaya kaum Barabas di dunia ini, namun dalam Yesus kita punya jaminan kebangkitan. Inilah pentingnya kita memahami tentang Barabas. Mereka yang memilih Barabas dengan sendirinya berusaha menghindarkan salib dan mengalihkan salib itu kepada Yesus. Akibatnya mereka binasa. Jadi, siapa yang berusaha menghindari salib, itu sama dengan memilih Barabas, sebab keduanya berakibat kematian kekal. Sudah jelas-jelas salah, tapi dibela dan bahkan membuat tuduhan yang palsu kepada yang benar, supaya yang benar dihukum. Bukankah ini yang terjadi di dunia dan di gereja saat ini? Di dalam gereja ada ajaran yang salah, tidak alkitabiah, tapi karena sudah diterima oleh dunia, artinya sudah diterima oleh mayoritas, karenanya dibela oleh gereja. Sementara yang benar dan sesuai Alkitab
menerima tuduhan palsu serta aniaya dari gereja. Karenanya, di dalam gereja telah diberikan dua pilihan, Yesus atau Barabas. Tetapi gereja lebih pilih Barabas yang sudah jelas-jelas Mesias palsu atau Mesias yang lain, dan menyalibkan kembali Yesus yang adalah Mesias yang asli dan benar. Renungkan saudaraku dalam Tuhan dan pelajari, agar saudara membuat pilihan yang benar. Bagaimana caranya untuk membuat pilihan yang benar? Sudah tentu dengan menerima pengaruh Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus yang mana yang dimaksudkan, yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Untuk membantu kita baca pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Review and Herald Juni 10 tahun 1890 paragraf 2 yang berkata, ada dua roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Dari penjelasan ini jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, dan roh antikristus adalah sama dengan roh setan itu sendiri. Jadi, Nya White menyatakan bahwa hanya ada dua roh di dalam dunia ini, yaitu Roh Kristus dan roh setan. Dan itulah dua kubu yang terlibat dalam pertentangan besar di dunia ini. Karenanya jelas, hanya ada dua roh dalam dunia ini, dan karenanya tidak heran, hanya ada dua kelas. Roh mana yang memilih Barabas? Kita baca dalam The Truth About Angels halaman 199 paragraf pertama yang berkata, manusia diilhami oleh roh setan pada saat mereka memutuskan bahwa mereka memilih Barabas, seorang pencuri dan pembunuh daripada anak Allah. Mereka yang memilih Barabas diilhami oleh roh setan. Maka artinya, mereka yang memilih Yesus diilhami oleh roh Kristus. Sebab hanya ada dua roh di dunia ini, yaitu roh Kristus dan roh setan. Nah, di dalam gereja ada ajaran yang menolak roh Kristus, yaitu doktrin Trinitas. Artinya, gereja lebih memilih Barabas. Dan jika lebih memilih Barabas, berarti diilhami oleh roh setan. Saudara mungkin terkejut, tapi ini kenyataan. Karenanya renungan hari ini panggilan kepada umat Allah. Siapa yang saudara pilih? Yesus atau Barabas? Apa yang saudara pilih? Pikul salib atau menghindari salib? Saudaraku dalam Tuhan, pilihlah Yesus. Dan saudara akan pikul salib, alami aniaya, tapi hasilnya adalah hidup yang kekal. Namun, jika saudara memilih Barabas, itu sama dengan menghindari salib, maka hasilnya kematian yang kekal. Tentukan pilihan saudara hari ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat, amaran, dan panggilan pada pagi hari ini, agar kami menerima roh Kristus, sebab itulah yang menuntun kami untuk memilih Yesus, dan hidup dengan penyangkalan diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Hasilnya akan alami aniaya, tetapi upahnya hidup yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.